kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. When they're down, when they are tested, they find a way to win. Banyak pertanyaan, kenapa sih Timnas Indonesia belum juga menaturalisasi striker lagi? Kok bek dan gelandang melulu? Memangnya striker tidak penting? Pertanyaan tersebut memang hanya PSSI dan Sinteyong yang bisa menjawabnya. Namun setidaknya dari desas-desus yang ada dua striker calon naturalisasi yang santer diisukan bakal merapat. Dia adalah Mauro Zistra dan Ole Romani. Dari dua striker tersebut kemungkinan besar salah satunya akan segera gabung Timnas Garuda. Nah, dari dua striker tersebut siapa sebenarnya yang lebih cocok? Sebelum melihat pembahasan siapa yang pantas sebagai predator baru lini depan Timnas, kalian baiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya, agar tak ketinggalan konten menarik dari Starting Eleven Story. Rumor Ole Romani sebagai calon striker naturalisasi Timnas Garuda muncul duluan ketimbang Mauro Zistra. Nama Romani mulai diperbincangkan di awal tahun 2024. Bernama lengkap Ole Terhar Romani. Ia merupakan pemain kelahiran Nijmegen, Belanda, 20 Juni 2000. Ole Romani dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga sang ibu. Nenek Romani berasal dari Medan, Sumatera Utara. Sementara itu, rumor Mauro Zistra baru muncul tepatnya di sekitar bulan Juni 2024 saat rumor kedatangan Ole Romani mulai meredup. Ketika itu, Zistra muncul ke media dengan mengaku dihubungi langsung oleh pihak PSSI. Bahkan, di bulan Agustus 2024, ia mengatakan sudah memberikan berkas persyaratan naturalisasinya kepada PSSI. Mauro Zistra merupakan pemain kelahiran Zaandam, Belanda 9 November 2004. Dia memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang tinggal di Bandung. Kalau bisa membandingkan, kedua pemain ini banyak memiliki perbedaan dan kesamaan. Misal dilihat dari segi fisik dan umur, Ole Romani mempunyai tinggi 1,85 meter, sedangkan Mauro beda tipis yakni 1,88 meter. Namun secara postur atau perawakan, dua striker ini hampir mirip yakni sama-sama kekar dan tinggi. Selain atribut fisik, usia kedua pemain ini juga berbeda. Mauro Zistra lebih muda daripada Ole Romani. Zistra baru berusia 19 tahun, sedangkan Romani sudah berusia 24 tahun. Terkadang, usia menjadi indikator pemilihan pemain suatu pelatih. Semakin muda usianya, semakin berpeluang pemain tersebut dipilih karena dinilai masih punya masa depan yang panjang. Dari segi ini, Mauro Zistra lebih unggul. Namun bukan berarti usia yang lebih tua seperti Ole Romani tidak layak dipertimbangkan. Dengan usia yang lebih tua, pengalaman dan jam terbang Romani pasti menjadi suatu keunggulan dibanding Mauro Zistra. Namun, apakah usia dan segi fisik saja cukup jadi pertimbangan? Tentu tidak. Ada aspek penting lain yang perlu diperhatikan, seperti track record dan prestasi kedua pemain tersebut. Romani selama karirnya telah bermain di 4 klub berbeda, mulai dari NEC Nijmegen, Willem II, FC Emmen hingga sekarang berada di FC Utrecht. Jika dilihat performanya bersama keempat tim tersebut, Romani tercatat sudah membukukan 41 gol dan 15 assist. Namun, yang perlu dicatat, gol Romani tersebut banyak dihasilkan di Divisi 2 Belanda, sedangkan di Eredivisie ia baru ciptakan 11 gol bersama FC Emmen dan baru 3 gol bersama FC Utrecht. Di musim ini, Ole Romani menunjukkan grafik peningkatan performa. Sebagai bukti, di musim lalu ia hanya jadi starter selama 15 kali, namun di musim ini ia sudah jadi starter di 8 laga hingga pekan ke-8 Eredivisie. Sang pelatih, Ron Jans, mengaku selama memainkan Romani karena perannya dianggap berpengaruh bagi tim, Romani sempat menjadi pahlawan saat mencetak gol kemenangan di pekan pertama Eredivisie melawan klubnya Eliano Raiders PSI Zwolle. Lalu bagaimana dengan Zistra? Selama karirnya, Zistra ini hanya berkecimpung di level kelompok umur. Ia pernah bersama AZ Alkmaar Youth, lalu AFC Amsterdam Youth,
kemudian NEC Nijmegen U21 hingga sekarang Volendam U21. Catatan performa Zystra selama membela keempat klub tersebut adalah 32 gol dan 13 assist. Secara performa terkini bersama Volendam U21, Zystra sudah mengoleksi 2 gol dalam 2 laga. Selain track record, jangan lupakan juga kemampuan dan gaya mainnya seperti apa. Dua pemain ini sama-sama berposisi asli sebagai striker tengah. Namun dari segi gaya main dan penempatan posisinya, kedua pemain ini mempunyai beberapa perbedaan. Romani memang nalurinya adalah striker tengah murni yang mengandalkan postur dan fisik. Namun siapa sangka, di musim ini ternyata pemain berambut pirang tersebut selalu ditempatkan sebagai sayap kanan. 7 kali sudah ia bermain bersama FC Utrecht di sayap kanan. Selain punya insting mencetak gol yang tajam, Romani ditempatkan di sayap kanan oleh pelatih Ron Jans karena dianggap punya kecepatan dan dribbling yang mumpuni. Secara gaya bermain, Romani ini tipe penyerang yang ulet. Meski berbadan tinggi dan kekar, ia tak malas berlari dan mengejar bola. Sebagai sayap kanan, ia juga mempunyai atribut umpan yang akurat. Berbeda dengan Zystra, ia di musim ini bersama Volendam U21 lebih sebagai striker utama di tengah. Dengan posturnya yang ideal, ia berperan sebagai penerima umpan atau muara akhir dari sebuah serangan. Perawakan dan gaya mainnya terlihat mirip seperti Dusan Vlahovic. Setelah melihat profil keduanya dari berbagai sisi, yang lebih penting lagi adalah cocok apa tidak striker tersebut di skema yang dibutuhkan Sinteyong. STY selama ini dikenal jarang memakai striker yang malas untuk turun membantu pertahanan. Ia lebih suka tipe striker yang mobile serta rajin melakukan pressing kepada lawan. Kalau dilihat dari segi fungsional, Romani lebih unggul. Pasalnya ia sudah terbukti bisa bermain sebagai striker maupun sayap kanan. Jika nantinya Romani yang dipilih, ia bisa bertukar posisi di sayap kanan maupun striker tengah. Berbeda dengan Zystra yang hanya bermain sebagai striker tengah, namun itu bukan berarti peluang Zystra dinaturalisasi kecil. Kalau toh STY memang membutuhkan ekstra striker murni yang ideal, Zystra bisa jadi opsi terbaik. Tipe pemain seperti dia bisa diandalkan kala timnas mengalami deadlock mencetak gol. Namun yang jelas semuanya akhirnya akan bergantung pada kebutuhan sang pelatih. Tapi di luar itu, proses negosiasi yang dilakukan PSSI juga penting untuk dicermati. Karena bagaimanapun kesepakatan dengan pihak PSSI lah yang akan menentukan apakah sang pemain bisa bersalaman dengan Erick Thohir atau tidak. Awalnya, proses naturalisasi Romani sempat terhambat gara-gara sikap ogah-ogahan sang pemain. Namun beredar kabar bahwa agen Romani, Jos Ebergen, mengakui sang pemain sudah mulai terbuka untuk menjalani proses naturalisasi. Lain halnya dengan Mauro Zystra yang sudah gamblang mengatakan di podcast Dandil bahwa proses pindah kewarganegaraan ke Indonesia masih terus berjalan. Entahlah, siapa yang nantinya akan menjadi striker baru timnas Garuda. Syukur-syukur sih, keduanya gabung biar banyak pilihan di lini depan. Namun kalau disuruh milih salah satu, siapa nih yang cocok menurut Football Lovers?